Nah, memang ya itu menjadi kader PDIP itu harus melalui proses yang panjang ya, apalagi akan menjadi kepala daerah, apalagi akan mengikuti kontestasi pada pilkada serentak besok. Pasti penggodokannya itu lebih. Dan bahkan kalau kita lihat hanya PDIP ya yang ada sekolah partai dan bahkan juga digodok betul-betul, dididik secara tegas tentang meritokrasi yang berjalan di PDIP. Dan bahkan banyak yang kaget, terlebih ini ya, bahkan Airin ya ketika masuk pada radar PDI Perjuangan bahkan dibentak oleh Ibu Megawati. Nah, menurut saya apa yang dilakukan Ibu Megawati itu tidak bermuka dua ya. Ibu Megawati memang karakternya seperti itu, tetapi lurus pada jalur trek yang benar. Menurut saya itu yang harus kita pahami. Kemungkinan dari kader-kader PDIP sudah paham ya, karakter Ibu Megawati memang seperti itu, tegas dan berada di jalur trek yang benar. Ya, terlebih pada saat lalu, masih ingat ya berita viral pada waktu lalu ketika ada permintaan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, dan kemungkinan ya Ibu Megawati membentaknya seperti ini ya, enak saja minta perpanjangan jabatan atau bahkan 3 periode, kita harus taat konstitusi. Wah, kemungkinan dengan nada yang meledak-ledak, nada yang keras, dan akhirnya kemungkinan ya yang meminta jabatan 3 periode atau perpanjangan saat ini dendam luar biasa kemungkinan, karena memang karakter dari Ibu Megawati itu memang seperti itu, tegas, tidak abu-abu, dan bahkan juga tidak bermuka dua. Menurut saya apa yang dilakukan Ibu Megawati juga sangat benar adanya, apalagi juga untuk mengurus kader-kader yang yang berbagai macam background ya, memang harus keras ya. Nah, bahkan saat ini pun yang cukup mengejutkan ya, ada curhatan dari Presiden Joko Widodo. Jokowi biasanya datang itu rame-rame, begitu mau pergi ditinggal. Nah, memang kalau kita lihat dari manuver dari Presiden Joko Widodo sangat mengejutkan sekali ya. Memang Presiden Joko Widodo itu kalem dan bahkan juga tidak keras seperti Ibu Megawati. Tetapi permainan politik dari Presiden Joko Widodo menurut saya sangat wow sekali ya. Dan bahkan juga Anda tahu sendirilah, menurut saya apa yang dilakukan Ibu Megawati itu sangat keren, tidak abu-abu, terang benderang. Tetapi kalau Presiden Joko Widodo mengatakan iya, tetapi sangat berbeda sekali dengan fakta di lapangan. Apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu sangat bertolak belakang dengan kenyataan. Tetapi Ibu Megawati saat ini malah masyarakat bahkan memuji-muji, karena Ibu Megawati sampai saat ini pun juga berada pada trek yang benar. Contohnya apa? Contohnya ketika semua partai yaitu berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju, Ibu Megawati juga tetap komitmennya pada awal. Ya, kalau kita ketahui kan PDIP juga menggugat setidaknya ke Mahkamah Konstitusi dan bahkan juga ke PT UN. Dan saat ini tidak berada di dalam koalisi Pak Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju. Sangat berbeda sekali ya pada parpol yang pada waktu lalu mendukung Anies Baswedan seperti Nasdem, PKB, dan PKS. Bahkan pada saat lalu berkoar-koar pilpres curang lah dan lain sebagainya. Tiba-tiba secara tidak langsung mendukung kecurangan tersebut dengan masuk ke Koalisi Indonesia Maju. Ya, menurut saya seperti itu. Walaupun perlu digarisbawahi ya, pada sengketa di Mahkamah Konstitusi tidak terbukti ya itu kecurangan tersebut. Ya, tapi kita memang kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, di sini ada curhatan dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi membuka Kongres 3 Partai Nasdem. Dalam sambutannya, Jokowi sempat menyinggung soal pihak yang datang rame-rame dan ketika pergi juga ditinggal rame-rame. Biasanya datang itu rame-rame, terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem, kata Jokowi di JCC Senayan pada Minggu 25 Agustus. Nah, menurut saya juga hal yang wajar sekali ya, kalau ada yang pamit mengundurkan diri, pasti juga akan perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan akan menyambut pemimpin yang baru ya, seperti Pak Prabowo dan juga Gibran. Menurut saya itu hal yang sangat wajar sekali ya. Apakah itu Presiden Joko Widodo itu punya ketakutan seperti ini dan akhirnya pun berbagai cara ya setidaknya untuk mengubah undang-undang dan lain sebagainya, ya kita tidak tahu memang. Nah, Jokowi mengaku senang dengan Surya Paloh dan Nasdem yang mendukung keberlanjutan. Dia mengatakan Paloh telah berkomitmen mendukung pemerintahan selanjutnya Prabowo Subianto. Saya senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto.
Subianto. Jokowi menambahkan bahwa dia juga menghargai jiwa besar Surya Paloh. Dia menyebut Paloh tidak mencalonkan Prabowo, tapi kemudian memberikan dukungan penuh untuk pemerintahan mendatang. Ya, memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Dan sangat aneh bin ajaib sekali ya, pada saat lalu ada 3 parpol setidaknya akan mendukung Anies Baswedan pada pilkada serentak. Tiba-tiba ada manuver ketiga parpol tersebut tiba-tiba secara mengejutkan mendukung koalisi Indonesia Maju. Artinya sudah dipastikan lah mendukung Ridwan Kamil dan Suswono pada pilkada Jakarta. Nah, dari sini saya bahkan juga penasaran ya, ketika tiba-tiba Airin dibentak. Ya memang saat ini dicalonkan lah oleh PDI Perjuangan karena Golkar tiba-tiba bermanuver. Menurut saya sangat keren sekali loh, yaitu PDI Perjuangan di sini. Airin, ngomong yang keras. Iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Ya memang menurut saya apa yang disampaikan Bu Megawati sangat keren sekali. Ketika menjadi pejabat memang harus ngomong yang keras, harus tegas dan lain sebagainya. Kalau dikit-dikit menangis, apalagi perempuan ya, biasanya itu menyelesaikan masalah itu dengan nangis dan lain sebagainya. Tetapi kalau menjadi pemimpin besok, menjadi pemimpin daerah, seharusnya juga tegas dan mempunyai jiwa yang besar. Ya seperti contohnya Ibu Megawati, tegas. Kalau ada yang miring-miring langsung disikat. Itu sangat keren sekali. Nah, dari sini dikomentari oleh Vivi, Airin yang dibentak gue yang deg-degan, ditatar langsung biar jadi wanita tangguh. Ya seperti pada waktu lalu Bu Risma hari ini ya, itu bahkan juga ya setidaknya dikritik oleh Ibu Megawati, jangan dikit-dikit nangis, jangan dikit-dikit nangis, menjadi wanita itu yang tangguh. Menurut saya juga sangat benar adanya ya, apalagi juga akan dijadikan calon pemimpin daerah misalnya. Di sini dikomentari oleh Joki Chan, vibesnya kayak bu dosen lagi nunjuk mahasiswa yang pelongo-pelongo di belakang. Dari Yureikun, ngeri bener Big Mom. Jalan politik Airin ditinggal Golkar diusung PDIP di Pilkada Banten. Ya, Megawati ke Airin, Rahmidiani. Airin dicalonkan PDIP maju Pilgub Jateng, Megawati nanti pakai merah dan hitam. Ya, seperti itu dari Yanti. Jangan baperan ya Bu Airin. Kalau gabung banteng dan harus siap kalau dibilang petugas partai. Dia baik aja juga serem jir, apalagi marah-marah. Ya menurut saya memang harus tegas. Kalau Ibu Megawati misal tidak tegas ya, kemungkinan juga ya akan mau, kemungkinan ada wacana 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, pasti juga akan mau. Itu juga akan menguntungkan PDIP. Tetapi Ibu Megawati kan juga tegas menolak ketika ada wacana tersebut 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ya tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.